kami dari kelompok 2. Nama saya Fitri Amelia. Nama saya Mutia Safitri. Nama saya Ali Aslan Ahmadi. Dan akan kami satu lagi bernama Rifki Alsia Pratama. Pada kesempatan kali ini, kami akan menentukan kepada teman-teman video tentang proses pembuatan jalan menggunakan lapisan kekerasan jalan aspal. Selamat menyaksikan. Proses pembuatan jalan dan pengaspalan jalan. Dan dari proses pembuatan jalan dan pengaspalan jalan ini terdiri dari 10 tahapan. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dari yang pertama itu ialah pekerjaan pemetaan atau pengukuran badan jalan. Tahapan pekerjaan pemetaan ini ataupun pengukuran badan jalan dilakukan agar badan jalan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Dan untuk pekerjaan pemetaan ini biasanya itu dilakukan dengan cara mengukur badan jalan, yaitu dengan alat teodolit ataupun total station. Bisa sama-sama kita lihat, ini adalah contoh pekerjaan pemetaan dari pengukuran badan jalan dengan menggunakan alat teodolit. Karena dengan menggunakan alat teodolit ini, kita bisa mengetahui jarak ataupun tikungan dari suatu badan jalan. Dan untuk yang kedua, itu ada proses pekerjaan clearing dan grouping, atau bisa dikatakan dengan pembersihan badan jalan dari pohon dan sampah. Dan sebelum badan jalan dibentuk, lahan perlu dibersihkan dahulu dari sampah dan pepohonan agar tidak jadi masalah di kemudian hari. Karena jikalau lahan tidak dibersihkan di kemudian hari akan mengakibatkan jalan itu cepat berlubang ataupun cepat rusak. Dan ini adalah salah satu contoh pembersihan badan jalan dari pohon dan sampah dengan menggunakan ekskavator. Dan untuk yang ketiga, itu ada pekerjaan stripping atau pembentukan badan jalan. Untuk pekerjaan stripping ini juga dinamakan pekerjaan galian dan timbunan. Pekerjaan galian adalah pekerjaan pemotongan tanah dengan tujuan untuk memperoleh bentuk elevasi permukaan sesuai gambar yang direncanakan. Untuk mengetahui elevasi jalan perlu menggunakan alat ukur teodolit. Lengkapnya, pekerjaan stripping ini dilakukan agar bentuk badan jalan tinggi dan belokannya sesuai apa yang dengan direncanakannya. Dan biasanya untuk pekerjaan galian itu menggunakan ekskavator. Dan ini adalah salah satu bentuk pekerjaan galian dan timbunan. Ekskavator akan memberikan tanah ke dump truck, sehingga dump truck akan membawa tanah itu ke tempat tanah yang akan ditimbun. Dan setelah badan jalan terbentuk, maka tanah perlu dipadatkan. Inilah yang dinamakan pekerjaan subgrade atau pekerjaan pemadatan tanah. Untuk pekerjaan subgrade adalah tanah dasar di bagian bawah lapisan perkerasan jalan. Lapisan ini bisa berupa tanah asli yang dipadatkan. Jika tanah aslinya baik atau tanah urukan yang didatangkan dari tempat lain lalu dipadatkan. Atau tanah yang distabilkan dengan semen atau kapur. Yang terpenting adalah tanah harus bebas dari sampah dan rumput. Untuk pemadatan biasanya menggunakan alat bulldozer dan vibrator roller.
Fungsi lapis pondasi. Fungsi utamanya pada perkerasan lentur adalah untuk menyebarkan beban kendaraan agar tegangan yang sampai ke tanah dasar tidak melampaui tegangan yang dapat menimbulkan deformasi berlebih. Jenis dan fungsi lapis pondasi agregat. Terdapat 3 kelas yang berbeda dari lapis pondasi agregat, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas S. Pada umumnya, lapis pondasi agregat kelas A adalah mutu lapis pondasi atas. Untuk lapisan di bawah, lapisan beraspal. Lapis pondasi agregat kelas B adalah untuk lapis pondasi bawah. Lapis pondasi agregat kelas S digunakan untuk bahu jalan tanpa penutup. Persyaratan bahan dan campuran. Fraksi agregat kasar. Lapis pondasi agregat kelas A minimal 95% berat agregat kasar, mempunyai 1 bidang pecah dan minimal 90% mempunyai 2 bidang pecah. Lapis pondasi agregat kelas B, minimal 60% berat agregat kasar, mempunyai 1 bidang pecah dan minimal 55% mempunyai 2 bidang pecah. Fraksi agregat halus, harus terdiri dari partikel pasir atau batu pecah halus. Fraksi bahan yang lolos ayakan nomor 200 tidak boleh melampaui 2/3 fraksi bahan yang lolos ayakan nomor 40. Toleransi dimensi dan elevasi. Permukaan lapis akhir harus sesuai dengan gambar rencana. Pada permukaan semua lapis pondasi agregat tidak boleh terdapat ketidakrataan yang dapat menampung air, dan semua punggung atau chamber permukaan itu harus sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gambar. Tebal minimum lapis pondasi agregat kelas A tidak boleh kurang 1 cm dari tebal yang disyaratkan. Persyaratan peralatan. Alat penghampar agregat harus menggunakan peralatan mekanis yang layak pakai, mampu menyebarkan bahan lapis pondasi agregat dengan lebar dan toleransi permukaan yang diinginkan, serta tidak menimbulkan segregasi. Alat untuk pemadatan. Alat pemadat roda besi dengan penggetar. Pemadat roda besi tanpa penggetar atau pemadat roda karet harus digunakan untuk pemadatan pondasi agregat yang sudah dalam keadaan kadar air optimum untuk pemadatan. Alat pemadat roda besi dengan penggetar hanya boleh digunakan pada awal. Alat pengangkutan. Dump truk dengan penutup terpal harus digunakan untuk pengangkutan bahan ke lokasi pekerjaan. Bahan harus digelar dalam keadaan air optimum untuk pemadatan dengan penggilas. Perkakas-perkakas lain yang termasuk dalam daftar berikut ini harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan ditambah dengan perkakas lainnya yang diperlukan. Mistar pengecek kerataan permukaan. Alat perata dengan manual. Penyiapan bahan agregat. Bila jenis dan sumber agregat yang akan digunakan berbeda, maka satu sama lain tidak boleh bercampur atau di stok file terpisah dan tidak terlalu tinggi untuk mencegah segregasi. Penyiapan peralatan. Semua peralatan harus layak pakai dan jumlahnya cukup, seperti truk jungkit atau truk pengangkut, Fulvi mixer, loader, motor grader, truk tangki air, pemadat getar, dan peralatan bantu. Pekerjaan persiapan untuk penghamparan. Bila mana akan dihampar pada perkerasan atau bahu jalan lama, semua kerusakan yang terjadi harus diperbaiki terlebih dahulu. Bila mana akan dihampar pada suatu lapisan perkerasan lama atau tanah dasar baru yang disiapkan atau lapis pondasi yang disiapkan, maka lapisan ini harus diselesaikan sepenuhnya. Sebelum pekerjaan dimulai, maka lapisan dasar yang akan dilapisi harus telah dipersiapkan dengan panjang paling sedikit 100 meter, secara menerus dan memenuhi persyaratan. Bila mana lapis pondasi agregat akan dihampar langsung di atas permukaan perkerasan aspal lama yang kondisi tidak rusak, maka harus dilakukan penggarukan atau pengaluran pada permukaan perkerasan aspal lama dengan grader agar diperoleh tahanan geser yang lebih baik. Pekerjaan penghamparan. Bahan lapis pondasi agregat harus dibawa ke badan jalan sebagai campuran yang merata dan harus dihampar pada kadar air dalam rentang yang disyaratkan.
Kadar air dalam bahan harus tersebar secara merata. Setiap lapis harus dihampar pada ketebalan yang merata agar menghasilkan tebal padat yang diperlukan dalam toleransi yang disyaratkan. Bila mana akan dihampar lebih dari satu lapis, maka lapisan-lapisan tersebut harus diusahakan sama tebalnya. Lapis pondasi agregat harus diangkut, dihampar dan dibentuk dengan salah satu metode yang disetujui yang tidak menyebabkan segregasi pada partikel agregat kasar dan halus. Bahan yang bersegregasi harus diperbaiki atau dibuang dan diganti dengan bahan yang bergradasi baik. Tebal padat minimum untuk pelaksanaan setiap lapisan harus 2 kali ukuran terbesar agregat lapis pondasi. Tebal padat maksimum tidak boleh melebihi 20 cm. Pekerjaan pemadatan. Bila mesin gilas statis beroda saja dianggap mengakibatkan kerusakan atau degradasi berlebihan dari lapis pondasi agregat, maka untuk pemadatan akhir dianjurkan agar menggunakan mesin gilas beroda karet. Pemadatan harus dilakukan hanya bila kadar air dari bahan berada dalam rentang 1,5% di bawah kadar air optimum sampai 1,5% di atas kadar air optimum, di mana kadar air optimum adalah seperti yang ditetapkan oleh kepadatan kering maksimum modifikasi atau modified yang ditentukan oleh SNI 03 1743 1989 metode D. Operasi penggilasan harus dimulai dari tepi terendah dan bergerak ke titik tertinggi dalam arah memanjang. Pada bagian super elevasi, penggilasan harus dimulai dari bagian yang rendah dan bergerak sedikit demi sedikit ke bagian yang lebih tinggi. Operasi penggilasan harus dilanjutkan sampai seluruh bekas roda mesin gilas hilang dan lapis tersebut terpadatkan secara merata. Bahan sepanjang kerb, tembok, dan tempat-tempat yang tidak terjangkau dengan mesin gilas harus dipadatkan dengan tim bris mekanis atau alat pemadat lainnya yang dapat menghasilkan kepadatan yang baik. Kepadatan paling sedikit 100% dari kepadatan kering maksimum modifikasi atau modified seperti yang ditentukan oleh SNI 03 1743 1989 metode D. Pengendalian mutu, kualitas personil, tersedianya laboratorium yang memadai, peralatan yang sesuai dengan terkalibrasi, pelaksanaan pengendalian mutu setiap tahapan. Pengujian. Jumlah data pendukung pengujian bahan yang diperlukan harus mencakup seluruh jenis pengujian yang disyaratkan dan minimum 3 contoh yang mewakili setiap sumber bahan yang diusulkan, yang dipilih untuk mewakili rentang mutu bahan yang mungkin terdapat pada sumber bahan tersebut. Bahan baru dapat digunakan apabila telah mendapat persetujuan dan bila terjadi perubahan mutu bahan atau metode produksinya, maka seluruh jenis pengujian bahan harus diulangi lagi. Suatu program pengujian rutin pengendalian mutu bahan harus dilaksanakan untuk mengendalikan ketidakseragaman bahan yang dibawa ke lokasi pekerjaan. Pengujian harus dilakukan setiap 1000 meter kubik bahan yang diproduksi paling sedikit harus meliputi tidak kurang dari 5 pengujian indeks plastisitas, 5 pengujian gradasi partikel, 1 uji penentuan kepadatan kering maksimum menggunakan SNI 03 1743 1989 metode D. Pengujian CBR harus dilakukan dari waktu ke waktu. Kepadatan dan kadar air bahan yang dipadatkan harus secara rutin diperiksa menggunakan SNI 0328281992. Pengujian harus dilakukan pada seluruh kedalaman lapis tersebut pada lokasi yang ditetapkan, tetapi tidak boleh berselang lebih dari 200 meter. Kontrol kepadatan dengan prof rolling. Perbaikan lapis pondasi yang tidak memenuhi persyaratan. Lokasi hamparan dengan tebal atau kerataan permukaan yang tidak memenuhi batasan toleransi atau yang permukaannya menjadi tidak rata baik selama pelaksanaan atau setelah pelaksanaan. Harus diperbaiki dengan membongkar lapis permukaan tersebut dan mengurangi atau menambahkan bahan sebagaimana diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan dan pemadatan kembali. Lapis pondasi agregat yang terlalu kering untuk pemadatan. Dalam hal rentang kadar air seperti yang disyaratkan, harus digaruk dan dilanjutkan dengan penyemprotan air dalam kuantitas yang cukup serta garuk kembali hingga kadar air campuran merata.
Lapis pondasi agregat yang terlalu basah untuk pemadatan seperti yang ditentukan dalam rentang kadar air yang disyaratkan harus digaruk secara berulang-ulang pada cuaca kering dengan peralatan yang disetujui, disertai waktu jeda dalam pelaksanaannya. Alternatif lain, bila mana pengeringan yang memadai tidak dapat diperoleh dengan cara tersebut di atas, maka bahan tersebut diganti dengan bahan lain yang memenuhi ketentuan. Perbaikan atas lapis pondasi agregat yang tidak memenuhi kepadatan yang disyaratkan dapat dengan melakukan pemadatan tambahan, penggarukan disertai penyesuaian kadar air dan pemadatannya kembali. Seluruh lubang pada pekerjaan yang telah selesai dikerjakan akibat pengujian kepadatan atau lainnya harus segera ditutup kembali dengan bahan lapis pondasi agregat dan dipadatkan sampai memenuhi kepadatan dan toleransi permukaan. Pekerjaan hot mix binder, course, atau lapisan atas ATB. Dan untuk pekerjaan hot mix binder course ini, setelah dicor dengan prime coat, kemudian dilakukan pelapisan atas menggunakan material aspal jenis ATB atau aspal treat base atau ACBC. Dan pelapisannya menggunakan mesin finisher, lalu dipadatkan menggunakan mesin TR atau tandem roller. Dan sebelum dihampar, lapisan permukaan perlu dicor tack coat atau lem perekat antara ATB dengan aspal hot mix dan pembersihan debu dengan air kompresor. Agar kita bisa mengetahui tentang pekerjaan hot mix, bisa sama-sama kita lihat dari video ini. Ini adalah salah satu video dengan pekerjaan prime coat. Di sini kita akan membuat prime coat berfungsi untuk agar memberikan daya ikat antara lapis pondasi agregat dengan campuran aspal. Kemudian fungsi prime coat juga di sini mencegah lapis agregat dari pengaruh cuaca dan mencegah lepasnya butiran lapis agregat jika dilewati kendaraan sebelum dilapis aspal. Dan untuk yang ke-8 itu adalah pekerjaan surface course atau lapisan permukaan. Pekerjaan surface course atau lapisan permukaan ini pekerjaan selanjutnya setelah dicor tack out. Setelah dicor tack out adalah penghamparan lapisan permukaan menggunakan aspal hot mix. Penghamparannya sama dengan mesin finisher, lalu dipadatkan menggunakan tandem roller. Itulah kenapa pekerjaan surface course ini menggunakan aspal hot mix atau menggunakan alat tandem roller. Mesin yang digunakan ialah mesin finisher dan alat pemadatannya dengan menggunakan tandem roller. Bisa sama-sama kita lihat, ini adalah salah satu pekerjaan lapisan permukaan atau surface course dengan menggunakan aspal finisher atau bisa dikatakan dengan aspal hot mix. Ini proses pengerjaannya. Dan untuk yang ke-9 itu ialah pekerjaan finishing. Pekerjaan finishing itu biasanya setelah pekerjaan surface course atau pekerjaan lapisan permukaan. Dalam pekerjaan finishing ini ada beberapa tahapan. Untuk mengetahui pekerjaan finishing ini dilakukan pemadatan. Dilakukan pemadatan dan perataan jalan dengan alat pneumatic roller. Untuk alat pneumatic roller ini bisa sama-sama kita lihat nanti dalam video setelah ini. Kemudian yang selanjutnya itu pekerjaan marka jalan. Untuk pekerjaan marka jalan itu biasanya digunakan setelah pekerjaan marka jalan raya sudah jadi bagus dan berkualitas. Dan untuk lebih jelasnya, ini adalah salah satu contoh bentuk pekerjaan finishing. Di sini menggunakan alat pneumatic tandem roller, pneumatic roller. Di sini
adalah pekerjaan finishingnya. Setelah pekerjaan finishing ini disertakan juga dengan pekerjaan marka jalan. Ini adalah salah satu contoh pekerjaan finishing dengan menggunakan alat pneumatic roller dan pekerjaan finishing dengan menggunakan alat tandem roller. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video saya ini dapat bermanfaat untuk kalian yang menonton. Dan ini adalah salah satu bentuk dari pekerjaan finishing tersebut. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Kiranya jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya guys. Terima kasih.